Sahabat super yang hadir di studio untuk curhat langsung ke Pak Mario, terutama yang sedang merasa kapok jatuh cinta. Siapa? Ya, silakan Ibu, silakan Bapak. Bisa naik ke atas, kita berikan tepuk tangan untuk semangatnya. Nama Bapak? Pak Anggita, Ibu? Cakra. Ibu Cakra, silakan. Silakan Pak, sebelah sini. Ibu di sebelahnya. Iya. So, Pak Anggita yang baik hatinya, Anda kapok jatuh cinta. Cukup sangat kapok. Sangat kapok. Ya. Mengapa, Pak? Apa yang mendasari itu apa? Yang pertama, saya merasa kalau cinta dan pacaran itu butuh biaya yang cukup banyak. Menikah lebih mahal lagi, Bu. Iya. Tapi pacaran butuh biaya. Untuk apa? Buat jalan-jalannya, nonton, bioskop, makan-makan, apa segala macam. Itu semua butuh biaya. Anda termasuk romantis sekali ya. Anda demikian tersiksa. Jadi Iya. jawabnya bukan ya gitu. Wanita seperti apa Pak yang menyiksa Anda ini? Ya, perempuan-perempuan seperti itu. Jadi Perempuan-perempuan. ya Ada berapa perempuan? banyak. Banyak. Ya, Ceritakan Pak, apa yang mereka lakukan kepada Anda? ya. Jadi saya juga pernah waktu itu saya jalan-jalan, saya masih ingat banget waktu itu saya punya pacar, nama saya samarkan. Nama saya samarkan. Pertama saya anggap dia itu perempuan yang sangat baik buat saya. Dia waktu saya cukup kesulitan, dia cukup mendampingi saya dengan sangat setia. Dan ketika saya mulai berusaha bekerja, itu perempuan itu lama-lama entah kenapa mulai sikapnya berubah. Dia bilang, oh jalan yuk sama aku, biasanya nggak pernah ngajak jalan. Biasanya saya ngajak jalan, terus saya juga jalan pacaran di pinggir danau yang gratis-gratisan. Iya. Di pinggir danau, Kenapa di pinggir danau Pak? gratis. Oh gratis. Karena gratis. Terus? Iya. Terus akhirnya saya jalan, itu pertama kali saya jalan ke Kota Tua, itu di sana saya beliin kalung. Saya beliin kalung dan saya beliin beberapa barang lainnya. Sampai suatu saat hubungan saya sama dia berjalan sekitar 8 bulan kemudian. Di saat itu saya udah mulai terpuruk lagi. Ya. Yang lebih parah orang tua saya juga keluar kerja, udah pensiun. Dan akhirnya saya udah nggak punya uang lagi untuk bisa jalan sama dia. Pada suatu saat saya ingat waktu itu saya pulang sekolah. Ini masih sekolah. Ya masih sekolah. Sekolah apa? Saya sekolah di kelas 3, umur saya 17 tahun, SMA ini berarti. SMK. SMK. Di Kejuruan apa? Teknik Komputer Jaringan. Oke. Iya. Waktu itu saya ingat, waktu itu pacar saya marah. Nggak tahu kenapa alasannya pacar saya marah. Waktu itu saya benar-benar nggak punya uang, tapi karena saya sayang sama dia, akhirnya saya jalan dari waktu itu dari Bintaro sektor 9 sampai Ciputat buat nemuin dia. Itu jaraknya mungkin sekitar 5 kilometeran. Saya jalan jam 9 nyampe jam 11. Pagi. Habis itu saya tungguin dia di depan suatu masjid. Saya nunggu dari jam 11. Saya tunggu, dia bilang ke saya akan datang. Saya tunggu dari jam 11, sejam kemudian dia belum datang, 2 jam kemudian belum datang juga. 3 jam sampai akhirnya jam 4 sore dia tetap nggak datang. Yang saya pikirkan pertama kali itu mungkin dia lagi les. Terus apa Anda menunggu di masjid yang benar? Di masjid yang benar.
Enggak salah. Tempat seperti biasanya. Terus akhirnya dari situ saya jalan lagi ke tempat lesnya di daerah Pamulang, jalan kaki. Sampai sana ternyata dia bolos les. Terus akhirnya dengan berat hati saya pulang. Saya pulang jalan kaki juga, bener-bener udah gak ada ongkos. Habis itu saya buka Twitter dan Facebook. Di Twitter itu nama saya udah diganti dengan nama pria lain. Dan dari situ saya tahu ternyata selama saya nunggu dia itu jalan sama laki-laki lain. Dan akhirnya saya tanya kenapa kamu kayak gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa, aku udah nggak mau sama kamu dia bilang gitu. Apakah itu yang membuat Anda kapok jatuh cinta? Lumayan, itu trauma yang benar-benar membuat saya sakit. Sampai sekarang saya nggak pernah lupain. Tapi justru saya merasa bersyukur diputusin sama dia. Karena semenjak saya putus sama dia, saya fokus ke peningkatan kualitas diri saya, kemampuan. Apakah Anda akan jatuh cinta lagi? Saya belum tahu. Saya itu pernah belajar hipnosis. Jadi saya itu benar-benar mengendalikan pikiran saya. Saya benarkan di dalam otak saya, setiap kali saya suka sama perempuan, dalam hitungan 21 detik, perasaan itu akan hilang. 21 detik, perasaan itu akan hilang. Saya tanamin itu, setiap hari saya tanamin, saya nggak boleh jatuh cinta. Udah, kalau saya belum sanggup, saya belum bisa, lebih baik jangan. Kalau saya belum sanggup, belum bisa, lebih baik jangan. Akhirnya dalam waktu 21 detik, itu hilang. Akhirnya saya udah nggak pernah lagi ngerasain jatuh cinta yang lama, itu nggak pernah. Sampai kapan? Saya belum tahu sampai kapan. Tapi sampai sekarang, itu saya udah, ngeliat perempuan tuh, apa sih? Sebentar Pak, saya nggak begitu dengar. Melihat perempuan itu apa? Ya apa sih perempuan tuh? Saya bukan berpikir sama perempuan sama, enggak. Cuma saya sendiri juga ilmu pengetahuan tentang cinta belum banyak. Saya belajar motivasi kekuatan pikiran dan bisnis. Tidak ada hubungannya dengan cinta dan ketenangan jiwa. Jadi sebenarnya kebencian itu masih sangat ada di jiwa. Kalau yang Anda beri motivasi itu orang yang jiwanya tidak tenang karena gagal cinta, bagaimana? Saya nggak bisa. Nggak bisa. Saya cuma dengerin curhatnya dia sampai dia nangis-nangis, terus dia tanya terus saya gimana? Ya udah harusnya gimana? Terus jawabannya? Ya lu motivasi trainer NLP, masa iya nggak bisa? Ya jelas gue nggak bisa. Mau lu tanya kayak apa, gue tuh nggak akan bisa jawab tentang cinta. Terus apakah akan suatu ketika Anda berkeluarga? Pasti. Pasti. Dengan wanita? Iya. Iya. Dengan wanita yang soleh, yang taat dengan agamanya. Yang soleha, taat dengan agamanya, taat kepada orang tuanya, dan selalu setia terhadap suaminya. Apakah itu yang namanya mencintai karena Tuhan? Iya. Iya. Itu yang mencintai karena Tuhan. Berarti Anda masih bisa mencintai? Masih. Jadi sebenarnya yang saya cari bukan orang yang mencintai saya, tapi orang yang mencintai Tuhan. Solusinya apa Pak? Jadi dalam waktu dekat ini apa? Saya mungkin gak pacaran dulu. Nggak tahu sampai kapan dan nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Terhadap cinta-cinta itu nggak tahu. Gitu ya? Belum tahu. Oke, pertanyaan terakhir. Sebagai motivator kan ada
ada peserta seminar Anda itu yang wanita? Ada. Ada. Dan wanita itu tidak suka kepada laki-laki yang patah sayapnya, Pak. Kan burung patah sayap, istilahnya orang yang patah hati lalu bilang wanita itu apa sih? Gitu, lalu tapi aku akan mencintai karena Allah. Gitu. Ya, nah berarti Bapak dilihat sebagai burung patah sayap. Iya. Iya. Motivator itu kan teladan, Pak. Harusnya teladan. Dan emang saya berusaha menjadi seorang teladan. Ya. Tapi Kalau gitu mohon bantu saya, Pak. Gitu. Pak Mario yang harusnya bantu saya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, kita break sebentar sebelum nanti nanya ke Ibu mengenai seperti apa permasalahannya. Tapi saya sebenarnya ingin tanya dulu kepada Pak Mario. Kan Pak Anggita ya sulit sekali untuk menemui belahan jiwa, Pak. Ini sebenarnya bagaimana Pak mencari belahan jiwa ini? Nih Pak Anggita, lihat memes berikut ini. Tidak semua kekasih akan menjadi belahan jiwa. Banyak yang akan putus dan semoga ada satu yang abadi bersamamu. So Bapak sebagai motivator, Bapak tidak pikir bahwa itu tadi bukan kekasih loh Pak. Bukan kekasih yang akan jadi belahan jiwa, itu kekasih yang hanya dijemput dengan jalan kaki. Itu Pak. Laki-laki kadang-kadang gitu Pak. Jalan, capek, menderita sebagai tanda cinta. Bukan, wanita tidak perlu itu Pak. Wanita itu ingin Anda itu gagah bekerja. Menghasilkan kesejahteraan. Lalu bilang kepada wanitanya, yuk tampillah dandan secantik-cantiknya untukku. Karena engkau adalah perhiasan kekayaanku yang terindah. Katakan begitu Pak. Jadi bukan, gue udah jalan jauh-jauh. Itu nggak makan, nggak minum, hampir keserempet bis tadi, gitu kan? Nah. Yang gagah Pak, come on. Laki-laki itu yang gagah, oke? Karena kegagahan pribadi Bapak itu mengindikasikan masa depan yang Bapak hormati. Laki-laki yang meratap sekarang di depannya seperti apa Pak? Sukses. Sukses. Yowes. Iki opo arek iki? So, nih serius lagi. Serius lagi. Ya. Tidak semua. Berapa wanita yang mengecewakan Anda? 4 atau 5. 4 atau 5. Itu kurang banyak. Tidak semua Pak. Dan menjadi belahan jiwa, you will know. Kalau dia datang, Pak, Anda akan tahu bahwa dia belahan jiwa Anda. Sementara ini belum tahu. Bagaimana Anda bisa melihat kalau sudah membutakan mata? Banyak yang akan putus. Tuh, dan semoga ada satu yang abadi bersama. Amin. Baik, sekarang kita break. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami, saksikan terus Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Hati yang masih menendam